Assalamualaikum Onti Uncle. Hari ini Moana mau syuting Trans TV Ibu Pintar bersama Ibu yang Pintar, Ibu Icis. Alhamdulillah ya Mon, Ibu Icis sekarang dinobatkan sebagai Ibu Pintar. Ibu yang pintar banget. Tapi nanti aku mau cariin baju Moana ya guys ya. Kira-kira baju apa yang cocok Moana pakai di syutingan Ibu Pintar yang tayang di Trans TV tadi. Udah tayang loh Mon. Mon, kita latihan dulu yuk. Kita latihan akrobat dulu. Siapa tahu ntar Moana disuruh salto. Yuk Mon, salto. Kalau begitu kita cari-cari baju Moana yuk. Kita ke atas yuk. Tapi mager. Nih tolong aja ya. Guys, lihat tuh Moana sekarang udah bisa syuting. Itu piala Moana kemarin, lihat. Ini Moana tuh, piala Moana kemarin tuh. Aku juga belum ngerti ya guys. Ayo kita mau ganti baju dulu ya guys ya. Terus nanti kita mau syuting sama Moana. Nah ini pantat ini lucu banget sih. Lucu. Oke lah, ayo Mon, kita ganti baju dah. Mari kita kayak Mon, Onti Uncle. Ibu gini aja ya. Kita pakai baju kuning ya biar kembar yuk. Oke, yaudah yuk. Kemon. Halo guys, hari ini pertama kali Moana syuting TV ya guys ya. Moana masuk TV. Ini pertama kali loh. Gaya banget anak 2 bulan ini. Mau jalan 3 tapi nanti masih berapa lagi? 2 minggu lagi. Nih Moana inget ya dialognya ya. Kalau ibu bilang action, Moana dialognya apa? Hafalkan. Dialognya hafalkan. Nanti yang ngerangkak ya, jangan lupa ya. Anak disuruh kerja. Ngebatin gitu ya jadi anak Ria Ricis. Ya guys, kita bermain sambil belajar. Itu juga yang lain lagi pada ngeset. Kita mau syuting Ibu Pintar. Yeay, aku Ibu Pintar. Mon, ibumu ini Ibu Pintar loh Mon, diakui oleh masyarakat sekitar. Mona bangga loh jadi anaknya Ria Ricis. Ntar syuting sendirian ya. Nanti ibu yang nonton dari jauh ya. Jadi duitnya masuk ke ibu ya. Ya enggak lah, kan Mona punya duit sendiri. Ya Mona syuting sendiri ya. Sorot sini aja. Dia nunggu aku ngereok yang pakai alis merah itu. Masa dia suruh aku pakai alis merah? Iya ya, gimana ya? Oke ya, kita masih nunggu ngeset. Nanti kita mau main-main. Ini udah deh, tinggal nunggu. Come on. Rituan action. Nah, mumpung sekarang Moana nih dok lagi tidur, sekarang aku mau kenalin dokter anak, ada dokter Herbowo. Mumpung ada dokter, aku pengen nanya dok. Iya, silakan. Mitos atau fakta, apapun yang kita makan, misalnya pedes, manis, atau asin itu mempengaruhi ASI untuk si bayi? Jawabannya itu dia. Mitos. Oh, mitos. Mitos. Karena kan kalau makan sesuatu juga masih harus diserap dulu di lambung. Jadi nggak makan langsung keluar di ASI gitu. Masuk, diserap dulu, diolah dulu, akhirnya baru jadi ASI gitu. Jadi ya rasanya ya sama aja, makan apa aja sama aja. Apakah kalau misalnya kita makan pedas, itu tuh pasti yang mules duluan pasti ibunya gitu nggak? Atau enggak juga? Enggak juga sih, kalau ibunya udah biasa makan pedas ya biasa aja. Oh, berarti untuk ASI juga nggak ngaruh apa-apa ya? Nggak ngaruh apa-apa. Jadi silakan. Tapi ada nggak yang sebagian orang kalau makan pedas ya udah berarti ASInya pedas, atau semuanya sama rata nggak ngaruh? Sama rata, harusnya nggak ngaruh. Oh. Walaupun pernah ada yang bilang ASINya agak lebih pahit sedikit, tapi nggak usah khawatir karena kan bayi memang belajar berbagai macam rasa. Dan bukan cuma cabai doang loh yang bikin pahit, banyak makanan-makanan yang pahit juga ASINya juga bisa agak pahit. Tapi basicnya secara keseluruhan mah aman kok, bayinya bisa tetap belajar. Dok, ini menarik banget karena kan aku seorang ibu menyusui, pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang aku pengen tanyain. Kalau misalnya kondisi sang ibu kurang enak badan, demam, flu, sakit, itu rasa ASI berkurang atau tetap sama, manis? Secara teori tetap sama, dan yang hebatnya sebenarnya ternyata penyakit-penyakit itu sebagian besar nggak lewat ASI gitu. Jadi tetap aman walaupun ibunya sakit,
tetap nyusuin. Yang harus diperhatiin justru pengeluaran lewat udara, jadi pakai masker lah yang betul, itu lebih penting. Tapi kalau ASI sama aja, dengan syarat loh, dengan syarat mamanya pas lagi sakit makannya juga yang bagus lah. Kalau mamanya nggak makan ya ASInya ya jadi agak berbeda. Karena katanya di ASI tuh ada antibody gitu ya. Betul. Dan juga aku pernah dengar nih dok, katanya kalau anak batuk pilek itu tuh nggak perlu langsung kasih obat, tapi katanya dengan ASI bisa sembuh. Karena ASI itu hebat sekali loh. Pertama kan ada antibodinya kan, jadi daya tahannya, jadi bayinya bisa melawan penyakit. Terus yang keren lagi, si ASI itu adalah anti nyeri yang baik. Terus bisa nurunin demam. Jadi anaknya cenderung nggak rewel loh. Benar-benar. Walaupun sakit, jadi dia disusuin udah panasnya bisa turun, nggak rewel. Dok, ini kan Moana udah mau usia, bentar ya melorot. Bikin aja apa? Dok, ini kan Moana udah mau menginjak 3 bulan. Menurut dokter di usia Moana yang 3 bulan itu seharusnya sensori dan motoriknya itu harus bisa apa aja dok? Banyak orang yang suka nggak notice tentang sensori pada bayi, padahal yang menyebabkan bisa ngomong, bisa jalan, bisa semua itu dari sensori. Jadi perlu ingat di 3 bulan pertama pastiin dia refleksnya bisa baik. Refleks yang baik nih contohnya tuh senyum. Halo. Iya, itu harus ada. Tahu aja di umur 3 ganteng ya. bulan, di umur 3 bulan kalau kita senyum, dia senyum loh. Oh. Ya, itu suatu sensori ya. Tapi pada dasarnya nomor 1 pastikan dia harus cuma nyusuin ya, walaupun cuma ASI aja gitu, kesannya cuma nyusuin aja, itu salah satu sensori, melatih sensori. Dia melatih mulutnya, melatih lihat oh ini mamanya, melatih oh ini cium baunya, itu namanya sensori. Jadi sensori di 3 bulan pertama itu hampir semuanya refleks yang sehari-hari lah, nyusuin. Tapi kita latih, diajak ngobrol, kan sensori ini panca indera kan. Betul. Jadi ya termasuk diajak ngobrol, di depannya kita lihat kamu ngeliatin Genit banget ya. Jadi nah ini dia sensori yang baik, karena perkembangan panca indera udah baik sebelum 4 bulan loh. Jadi bahkan 4 bulan udah sempurna. Jadi pendengarannya sudah harus baik, penglihatan sudah baik. Dan ini dia contohnya. Nah motoriknya baru nanti dia di 3 bulan ada berusaha menggapai, berusaha anaknya ngelihat ke kiri ke kanan. Terus ya, terus nanti tangannya latihan dia nggak ngepel. Sebentar lagi latihan angkat kepala nih, sekali dulu mulai angkat kepalanya. Kalau lihat dari tadi kepalanya udah maju-maju gitu. Udah nggak goyang-goyang kan ya. Itu motoriknya. Tapi sensoriknya ini dia yang paling penting, bagaimana sosialnya kita ini. Ini agak sensitif sih, karena ini memang aku alami dari awal Moana lahir. Jadi kalau kata orang-orang sekitar, Moana ini tergolong anak yang kecil. Dia kan lahir di berat 2,5 waktu itu. Bahkan seminggu pertama sempat turun jadi 2,3. Nah, menurut dokter, di bentukan Moana yang 2,5 itu tergolong kecil atau normal? Jawabannya normal. Jadi bayi normal itu lahirnya 2,5 sampai 4 kilo. Mana yang lebih baik? 2,5 apa 4? Nggak ada, sama aja. Orang itu normal semua. Nama saya juga 2,5 sih. Oh. Iya, 2,55. Jadi sebenarnya tenang aja. 2,5 sama baiknya dengan yang 3, sama baiknya dengan 4 kilo, sama aja. Ternyata itu normal ya, Mams. Normal. Yang penting anaknya sehat. Nah, yang sering hati-hati ini udah kita lahirnya kan 2,5 pas kan. Orang-orang sekitar oh kecil tuh. Nah, itu kita stres, akhirnya jadi nanti ASINya malah kurang. Bener. Jadi pokoknya 2,5 sampai 4 normal. Di bawah itu baru yang hati-hati. 2,5 aman. Alhamdulillah. Ya, udah 3,5 ya. Ya. Halo, Moana lagi apa nih Moana? Aku lagi tummy time. Suka ya Moana tummy time ya? Suka. Mana mukanya? Nah, itu bagian dari kegiatan motorik juga memang untuk usia segini ya, kayak 2-3 bulan gitu. Jadi memang ada kegiatan yang namanya roll over dari tiduran, itu kita kurepin gitu. Nah sebenarnya apa sih, untuk apa sih, macam-macam, karena sebenarnya persiapan untuk dia belajar tengkurup sendiri, ya kan, lalu persiapan untuk merangkak juga. Jadi memang tummy time seperti ini memang sebaiknya dilakukan gitu, walaupun nggak sering-sering ya, sama tergantung anaknya nih. Kalau misalnya dia rasanya udah capek, langsung gitu. Ini termasuk lama nggak? Termasuk lama, jadi dia juga udah kuat lehernya, otot lehernya, sama perutnya kan. Ini kan dia nahan pakai perut gitu. Tuh, dan ini ya, Iya. pundak, dada, Iya. leher.
guys, karena ini kan rame orang. Tadi Mona keringetan, jadi izin lepas lagi ya guys ya. Belum juga digaji, Mon. Ayo Mon, baru saya terusin udah. Ya mau tidur ya? Enggak, emang habis nyusut sih. Oh, nyusut. Sapa-sapa istri anak. Temanya dia edit. Iya tahu. Harusnya yang jalan bukan lo, jalan Indro. Artis banget tapi lagi lo kasih syuting sinemart lo, gaya banget lo. Nah ini Udah bangun dia. Ini kayak kita waktu zaman Genway ya. Ingat, aku ingat. Dulu waktu aku Genway timnya ini ya sama atau beda? Sama nih bosnya sama deh. Oh ini timnya berapa tahun lalu tuh guys? 7 tahun lalu. Terus sama Tika, sama Caca. Kata dokter Herbowo, Mona tuh nggak kecil, normal tahu. Namanya juga bayi ya kecil. Kalau lahir mah nggak ada bayi baru lahir segede Hasbi tuh nggak ada. Kan ada lo Bang Ilman no. Oh iya benar. Yang penting Mams bayi sehat, bayi happy dan juga mau support, mau ASI itu sebenarnya sama-sama bagus. Yang penting kita banyak-banyak bersyukur. Karena kalau misalnya Mamsnya happy, anaknya juga happy. Jadi Mams nggak usah sedih, Mams nggak usah stres. Dan juga inget nih, yang paling penting itu adalah support lingkungan kita, support pasangan, support keluarga, dan support yang lain-lain. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ngelihat lingkungannya ada anaknya kenapa-napa atau misalnya anaknya agak rewel segala macam, tenang bun, yang udah berusaha nenangin tuh ibunya dulu. Mona, cita-cita Mona apa? Cita-cita aku pengen punya rambut. Oh, Mona punya rambut mau? Ya ibu, mana rambutnya Mona ibu? Rambutnya Mona di mana? Iya Mona sebentar ya, ibu ambil dulu ya. Ke bagian rambut. Nah tuh. Sekarang Bu Icis punya mainan yang simple banget dibuat. 1, 2, 3. Wah, wah happy banget. Bagaimana Ibu Pintar, menarik kan? Wow, ini keren banget ya. Ibu Pintar ini kita bisa buka usaha permainan yang murah meriah. Tapi ntar Ibu Pintar bisa buka